Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di channel Topso edisi hari ini, Selasa 29 September 2021 dengan tema menuju Papua Barat, menuju eliminasi kaki gajah Papua Barat. Mengapa penting tema ini kita bicarakan? Karena secara serentak mulai tanggal 1 Oktober itu akan dilaksanakan gerakan atau aksi minum obat untuk mengatasi penyakit kaki gajah atau filariasis. Perubahan pola penyebaran penyakit di negara-negara berkembang termasuk Indonesia menyebabkan banyak muncul penyakit-penyakit menular. Salah satunya adalah penyakit kaki gajah atau filariasis ini. Kementerian Kesehatan merilis lebih dari 10.000 kasus ditemukan di Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, dan Bandung. Karenanya harus diorientasikan dan digemahkan di dalam aksi minum obat. Sudah ada di studio bersama saya Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dr. Normawati, dan di samping beliau Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Sorong, Ibu Yeni Isir, yang sepertinya sudah tidak asing lagi. Dan di ujung telepon Pak, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bisa bergabung dari Fak-Fak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini akan lebih membuka apa sesungguhnya yang penting kita harus gugah semua orang untuk datang minum obat. Saya awali pembicaraan kita ini dari Dr. Normawati dulu. Ibu, pemirsa kita ingin tahu mengapa sampai pemerintah fokus tangani masalah kaki gajah ini. Apa yang terjadi sehingga harus ada perhatian khusus seperti itu? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sesuai dengan kehadiran WHO di dunia ini, tentu saja salah satunya adalah untuk pengendalian penyakit menular, ya. Dimana kita tahu bahwa untuk penyakit-penyakit menular, khususnya yang menimbulkan angka kesakitan, ya, kematian dan kecacatan yang sangat tinggi, maka WHO meminta semua negara, ya, di dunia untuk konsen untuk bisa melakukan pencegahan, pengendalian, dan diharapkan bisa eliminasi bahkan sampai tereradikasi atau bebas kaki gajah, ya. Karena kita tahu kenapa harus eradikasi, kenapa harus bebas, ya, karena kita berbicara penyakit menular. Manakala masih ada penyakit menular, maka tetap potensi atau resiko untuk terjadinya penambahan kasus, ya, karena penularan tentu saja masih tetap bisa berjalan. Untuk itulah beberapa konsen, ya, dunia diminta konsen untuk melakukan eliminasi maupun eradikasi, ya. Kemudian untuk eliminasi eradikasi sendiri, ya, proses pencegahannya ada baik dengan cara minum obat, ya, bisa, ataupun dengan cara imunisasi atau vaksinasi seperti yang saat ini kita sementara berjuang, ya, baik COVID, ya, maupun imunisasi rutin pada bayi, balita, anak sekolah maupun pada wanita usia subur. Nah, terkait filariasis sendiri sampai saat ini, ya, tinggal ada 55 negara di dunia yang masih melaporkan adanya kasus filariasis, ya. Kemudian di Indonesia sendiri dari 541 kabupaten kota, ya, masih menyisakan 236 kabupaten kota yang masih endemis filariasis, di Indonesia, ya. Iya, artinya Dan endemis. kita termasuk.
Papua Barat termasuk? Papua Barat termasuk ya, dan Papua Barat sendiri dari 13 kabupaten kota, 12-nya masuk sebagai wilayah yang endemis filariasis, termasuk ya Kota Sorong maupun Fakfak. Mapping endemisitas yang dalam perkembangan perjalanan terutama untuk aksi minum obat 2021 ini, Kota Sorong ini menjadi target. Mengapa harus bisa jadi target? Oh iya, baik ya. Jadi minum obat kaki gajah sendiri ini sudah mulai sejak tahun 2015, dan alhamdulillah ya kabupaten kota yang endemis di Provinsi Papua Barat ya semua sudah memulai tahun 2015 ya. Tetapi namanya awal ya, maka tentu saja ada yang mencapai target, ada yang tidak mencapai target. Kapan dikatakan suatu daerah mencapai target untuk pemberian obat pencegahan masalah kaki gajah ya, yaitu apabila ya 65% dari total populasi penduduk kabupaten kota ini berpartisipasi atau ikut minum obat kaki gajah ya, maka itu dikatakan mencapai target ya atau eligible. Dan kalau kondisi ini ya bisa dipertahankan selama 5 tahun berturut-turut ya, maka ya pada tahun berikutnya kabupaten kota tersebut sudah berhak untuk bisa dilakukan survei untuk memastikan apakah ya kegiatan minum obat kaki gajah massal tersebut berhasil tidak memutus rantai penularan. Dan survei tersebut ya dikatakan berhasil ya kalau ya prevalensi mikrofilarianya itu kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Iya. Kalau dari yang disurvei masih lebih dari 1%. Rata-rata di daerah-daerah yang tadi disebut itu masih berapa persen? Data terakhir kesehatan. Iya. Jadi kalau saat ini di Papua Barat sendiri ya yang sudah melaksanakan survei awal ya, yaitu pritas, ada pritas dan tas ya, pritas. Jadi sebelum kita masuk survei kita pri atas dulu. Iya. Ya, yaitu dilakukan dilakukan kembali ya, memastikan ya apakah bisa menurunkan mikrofilariat atau tidak. Ya, itu Kaimana sudah melaksanakan pritas 2 kali ya, karena di Kaimana sudah sering melaksanakan POPM jauh sebelum ada komando bulan eliminasi kaki gajah ya. Tetapi minta maaf ternyata ya 2 kali pritas ternyata hasilnya belum memenuhi syarat untuk dikatakan berhasil memutus transmisi, atau angkanya masih di atas 1% mikrofilariat rate-nya. Iya. Bagaimana nasib kota ya? Kota Sorong yang tadi saya bilang tadi itu menjadi target ini. Iya, kita berharap ya, karena setelah Kaimana 2 kali, kemarin juga Sorong Manokwari Selatan ya, itu juga dilakukan pretest ya, survei awal sebelum kita masuk survei tas, ternyata gagal juga. Angkanya masih di atas 1% ya, walaupun sudah turun dari survei awal pemetaan ya. Nah, inilah makanya kita sangat berharap sekali ya dengan Kota Sorong ya. Ya, kalau kita berharap sekarang kebetulan ada Ibu Yeni, kita tanya saja Ibu Yeni, keseriusan seperti apa yang di Pemda Kota untuk sekurang-kurangnya bisa bagaimana menghindari ini, ancaman itu? Jangan sampai tidak mencapai target disuruh lagi harus mengulang lagi sekian tahun. Iya, baik, terima kasih. Yang pertama memang apa yang dijelaskan Dr. Numa tadi, Kota Sorong kita dilakukan kegiatan survei itu tahun 2015. Sudah ya. Dan telah ditemukan kita masuk dalam daerah endemis, yaitu dengan mikrofilarianya di atas 1%. Kalau tidak salah sekitar 6,5. Iya, betul. 6,5%. Iya. Makanya kita ditetapkan sebagai daerah endemis filariasis atau kaki gajah. Dan pada saat itu juga tahun 2015 kita mulai start dengan pemberian obat pencegahan kaki gajah. Dan kami memang 2015-16 itu memang kita tidak mencapai target. Pemerintah yang melalui Dinas Kesehatan Kota Sorong dan Puskesmas, kami tetap berupaya, yaitu mulai dari kesiapan tim atau petugas Puskesmas, kemudian berkaitan dengan logistik dan juga obat-obatan lainnya, dan juga kami terus melakukan sosialisasi
Kemudian juga dalam pemberian obat itu juga diberikan kelambu. Jadi itu sudah berjalan. Ini tahun kalau tidak salah tahun kelima. Sudah tahun kelima, Iya, tahun terakhir ya. dua tahun target dari target yang diberikan 65% itu. Jadi untuk Kota Sorong kami baru 3 tahun berturut-turut mencapai target. Iya, dan ini tahun terakhir yang ditetapkan, mudah-mudahan kami bisa mencapai target. Nah, leading sektornya ini kan puskesmas. Bagaimana komunikasinya sudah dibangun seperti apa? Puskesmas itu sudah ada program ini kan sudah berjalan setiap tahun. Dan itu sudah ada tim yang sudah paten, yang sudah siap. Penanggung program puskesmas juga ada. Kemudian juga komitmen dari kepala puskesmas, penanggung jawab program. Dan ini bukan saja di puskesmas, tapi kami sudah beberapa kali juga, berapa tahun yang sudah berjalan, kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada tingkat distrik, kelurahan, kemudian ke masyarakat. Kemudian kami juga sudah melakukan pencanangan pemberian obat massal ini sudah tahun 2018, 2019 itu kami melakukan pencanangan di tingkat distrik, itu sudah berjalan. Sudah jalan, ya. Nah, jadi untuk informasi untuk POP filariasis ini sebenarnya sudah bukan hal baru. Tahun ini sendiri bagaimana? Tahun ini 2000 tanggal 1 nanti ini actionnya seperti apa? Iya, tetap akan terus kami dalam persiapan untuk melakukan sosialisasi. Mulai besok sudah bergerak lagi tim pertemuan. Kemudian intinya semua sudah komitmen. Dan kami akan tetap berupaya untuk mencapai target di tahun ini. Oke, sudah komitmen ya. Jadi actionnya nanti kapan? Karena ini pemberian obat ini kan mulai tanggal 1 nih. Iya. Kota Sorong mulai kapan actionnya ini? Sudah ada beberapa puskesmas yang sudah siap untuk action mulai sudah tanggal siap 1. Ya, jadi masyarakat tinggal hanya digiring saja kayak itu ya. Kita mau dengarkan dulu dari Fak-Fak. Ibu Nani? Baik. Iya, Ibu sudah dengar ya. Kira-kira kesiapan Fak-Fak seperti apa? Ya, baik. Sama dengan di Kota Sorong ya, kita sudah memasuki tahun terakhir di tahun kelima. Ya. Sama-sama ya, tahun kelima ya. Ya. Untuk kesiapannya, ya, kita sudah melakukan microplanning pada tanggal 14 September 2021 kemarin. Di situ dihadiri oleh Kepala Puskesmas dan pengelola program filaria dan kecacingan di semua puskesmas. Iya. Oke. Terkait dengan kesiapan, ya, ini semua puskesmas melakukan refocusing ya untuk anggaran COVID. Ya, termasuk program PUPM filariasis. Memang saya sempat ragu ya. Namun saya komunikasi dengan puskesmas, mereka tetap semangat dengan keterbatasan anggaran. Ya, dia akan mengintegrasikan program. Tetapi saat microplanning kami baru mendengar dan kami bersyukur sekali ternyata ada support dari APBN melalui Dinkes Provinsi Papua Barat. Ya, dengan demikian kiranya sangat membantu sekali berjalannya program Filka di Kabupaten Fak-Fak. Kami lebih optimis lagi, ya. Kemudian di samping itu, upaya persiapan yang kami lakukan, ya, kami tetap melakukan pendampingan, bimbingan teknis dalam mempersiapkan kegiatan PUPM bagi puskesmas yang dirasa membutuhkan, karena ada beberapa mutasi kepegawaian, ya. Kemudian dari puskesmas sendiri rata-rata juga walaupun sudah ada dukungan dari provinsi tetap mengintegrasikan kegiatan PUPM dengan kegiatan lain seperti pusling untuk menjangkau daerah sulit ya. Ya, kemudian melakukan media KIE ya melalui himbauan dan radio spot. Kemudian akan direncanakan dilakukan dialog interaktif yang rencana pada hari Selasa 5 Oktober 2021
Ya, mungkin dengan narasumber saya sendiri dan Dr. Jahalia Makisan SPPD. Untuk sosialisasinya ya. Iya, untuk himbauan radio spot selama 1 Oke. bulan, kemudian besok juga akan direncanakan dialog interaktif ya. Oke. Kemudian juga sudah dilakukan pemasangan baliho dan spanduk. Rencana juga pada tanggal 1 juga akan dilakukan himbauan melalui mobil keliling, terutama di wilayah kota yang padat penduduknya. Ya, baik. Begitu. Itulah gambaran awal pemirsa soal kesiapan-kesiapan baik itu dari kota maupun provinsi sebagai apa yang bisa kita dengar dari tekad Provinsi Papua Barat untuk mengeliminasi kaki gajah. Kita akan masuk ke berikutnya soal bagaimana antisipasi wajakan ini, efektivitasnya untuk menggugah masyarakat itu datang ke tempat-tempat pelayanan ini pemberian obat, dan bagaimana mengantisipasi jangan sampai muncul klaster-klaster baru. Kita akan bicarakan ini setelah jeda iklan berikut. Ya, kembali ke menuju Papua Barat bebas eliminasi kaki gajah. Saya ke Dr. Nurma dulu. Ini tadi kita bicara soal kesiapan-kesiapan. Pertanyaan berikut, jangan cuma hanya petugasnya siap lalu masyarakatnya tidak datang ke tempat-tempat ini. Apa yang perlu harus diingatkan agar setiap daerah, kota, fak-fak, dan daerah-daerah tingkat 2 lain di Papua Barat itu harus punya kreativitas, punya inovasi untuk bisa menggugah orang datang minum obat. Iya, baik, terima kasih ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yeni maupun Ibu Nani ya, bahwa kegiatan POPM sendiri ini di Papua Barat sudah mulai tahun 2015 ya, sejak digaungkan secara nasional bulan eliminasi kaki gajah, maka seluruh kabupaten kota yang endemis sudah melaksanakan POPM ya. Memang untuk 2020-2021 ini tantangan berat sendiri ya, karena Datang pandemi. iya, datang COVID. pandemi di mana saat orang disuruh tidak boleh berkumpul dan lain-lain ya, tetapi program harus jalan ya. Jadi memang di sini memang banyak tantangan ya, tapi ya kami optimis ya, kalau kami lihat data-data capaian teman-teman ini ya, maka semoga strategi-strategi baik yang sudah berhasil kemarin dilakukan ya, itu semoga bisa dipertahankan, dan kalau mungkin ada yang kurang dan lain-lain ya mungkin bisa diperbaiki di tahun 2021 ini. Kemudian juga karena ini sudah tahun-tahun terakhir ya, maka kami selalu mengingatkan, ayo terakhir ini menentukan berikutnya ya, karena kalau nanti setelah minum obat ini Kota Sorong ya, kemudian juga fak-fak kemudian dievaluasi atau disurvei awal prioritas ya, untuk mengetahui apakah transmisi berhasil diputus dengan POPM yang 5 tahun ini. Kalau ternyata nanti gagal, minta maaf ya. Aturannya, kebijakannya begitu gagal prioritas, maka nambah lagi minum obat 2 tahun, menambah lagi. Setiap gagal di satu evaluasi, maka akan 2 tahun lagi. Jadi kita harapkan tambahan 2 tahun ini betul-betul bisa menyemangati ya, tidak hanya petugas tapi masyarakat untuk komitmen minum obat ya, obat di bulan eliminasi kaki gajah. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan agar tidak hanya seperti kesiapan puskesmas itu, tetapi bagaimana masyarakat itu bisa datang? Apa yang sudah dibangun? Komunikasi seperti apa untuk bisa dari puskesmas itu bisa mengajak warga di sekitar itu bisa datang minum obat di puskesmas-puskesmas itu? Iya, memang untuk saat ini kami memang belum bergerak secara langsung untuk memberikan sosialisasi, tetapi puskesmas sudah mulai bergerak melakukan sosialisasi melalui puskesmas keliling ke masyarakat-masyarakat langsung di lingkungan-lingkungan. Kemudian biasanya juga kalau misalnya kita tahu sekarang kan COVID ya, sekolah-sekolah memang belum semua buka. Tapi kalau sekolah sebagian sudah buka, itu puskesmas akan juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian ke tempat-tempat ibadah, itu akan dilakukan sosialisasi. Dan tentunya memang ini harus membutuhkan upaya kerja keras
Sosialisasi atau datang ke lokasi sudah bisa bawa obat untuk orang bisa minum atau harus diarahkan ke puskesmas? Tidak, itu Bisa terjadinya langsung langsung turun ke kalau ke masyarakat. sekolah berarti bisa langsung Iya, bisa. langsung ke sekolah, berarti ke sekolah. Nanti obatnya langsung diberikan, buka posnya di sekolah. Oke. Ke tempat ibadah, berarti buka posnya di tempat ibadah. Jadi Langsung tenaga pemberian medisnya obat itu langsung. harus bergerak jemput Iya. bola ya. Ke lingkungan masyarakat, buka posnya langsung di lingkungan masyarakat. Malah petugas langsung datang ke rumah-rumah juga. Iya, langsung Bisa sampai ke situ. Iya, bisa Teknisnya sampai. harus begitu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti diinovasikan ini bisa mencapai Iya. apa yang menjadi komitmen bersama. Dari Fak-Fak, Ibu Nani, Iya, baik. daerah-daerah itu kan sangat sulit dijangkau. Terus Iya. mekanismenya seperti apa? Memang kita sudah tahun ke-5 ini ya untuk melakukan sosialisasi terus-terus ke masyarakat. Di samping itu kita juga melakukan koordinasi dengan pemerintah distrik dan kampung untuk mendukung berjalannya program PUPM. Iya, tetapi memang sebuah tantangan ya. Masyarakat dihimbau untuk datang di pos-pos. Kenyataannya yang datang juga ya kami terus terang juga tidak sampai 50% harapan, tetapi kita sudah merancang ya, memplanning bahwa petugas akan jemput bola ya. Jadi kita sudah merencanakan berapa kebutuhan petugas, berapa kebutuhan dananya, petugas harus mencapai target berapa per harinya untuk bisa menjemput bola. Ya. Oke. Jemput bola berarti sama dengan kalau kota ini kan jangkauannya kan mudah ya. Kalau di Fak-Fak Iya. ini saya sulit membayangkan. Petugas Iya. bisa sampai ke desa-desa itu? Iya, petugas ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bukan anggaran dari PUPM saja, tetapi mengintegrasikan dengan program lain, Oke. termasuk Pusling dan lain, sehingga semua terjangkau. Jadi pembiayaannya sudah, ya pembiayaannya dari kegiatan lain begitu. Oke, jadi Iya. sudah ada. Apa di kota juga Iya. ada juga yang melalui dinas teknis dilibatkan juga atau kesehatan toh saja? Iya, memang untuk tes yang selama ini kita jalan, kita tetap melibatkan kader. Jadi, Kader? Iya, kader-kader Posyandu, kemudian kader-kader yang kami sudah melatih Pengalaman untuk selama ini ya? ikut dalam, iya. Jadi kader itu yang lebih tahu masyarakat yang ada di lingkungan itu. Jadi kader ini yang membantu dalam pemberian obat juga di wilayah-wilayah yang ada di masing-masing puskesmas itu. Jadi setiap kelurahan ada mempunyai kader-kader yang sudah dilibatkan dalam POPM ini. Iya. Dok, untuk menilai di bawah 1% yang tadi disebut itu, apa saja yang dinilai di situ? Jumlah penduduk yang harus datang minum obatkah atau dari mana bisa diukur itu? Iya, jadi untuk memastikan bahwa proses POPM selama 5 putaran ini apakah berkualitas atau tidak, itu hakimnya nanti itu pada saat Kualitasnya itu dari mana dilihat? ya itu nanti dari survei awal ini ya, dari sebelum survei kita masuk ke sebelum TAS, kita masuk ke pritas dulu, survei awal untuk survei untuk ada tidak terjadi pemutusan rantai penularan dengan gitu. iya dengan Jadi nanti putaran akan yang dilihat dilakukan. ya, warga Iya. yang minum itu dia tidak putus-putuskah atau rutin ya setiap tahun atau surveinya akan kembali diambil sediaan darahnya ya di daerah-daerah yang awal dilakukan pemetaan atau mapping ya. Iya. Jadi untuk Kota Sorong itu di DUM ya Bu ya, waktu itu di DUM, waktu itu disurvei di DUM. Dipilih kenapa DUM? Karena ternyata kasus klinis di situ yang tertinggi di Kota Sorong ya. Kasusnya tinggi di sana. Iya, kemudian disurvei ya. Disurveinya kepada siapa untuk mappingnya, untuk penetapan apakah Kota Sorong waktu itu endemis atau tidak, yaitu diambil darah jari ya kepada lebih kurang 300 orang ya yang tidak memiliki gejala kaki gajah, diambil ya. Ternyata setelah diambil ya dari hasil mapping tersebut ya itu 6,5% ya. Ternyata
memiliki mikrofilaria red atau anak-anak cacing yang kecil ya, itu ternyata 6,5%. Jadi nanti sudah lebih penilaian 1%. itu dilihat dari hasil lab. Iya, nanti penilaiannya kembali lagi ke DUM lagi, ya, diambil lagi sebanyak 300 orang lagi ya, dicari ya. Kalau nanti hasil pemeriksaannya angkanya di bawah 1%, maka berarti untuk survei awal lolos harus dilanjutkan dengan survei yang betulan. Survei yang betulan kepada yaitu kepada penduduk Kota Sorong akan disampling ya, itu jumlahnya ribuan ya. Yang pasti sampling tersebut dianggapkan cukup representatif untuk mewakili situasi di Kota Sorong ya. Jadi Seperti yang itu. penting disadarkan, apalagi sekarang kan orang lebih memperhatikan COVID. Ya. Apa yang harus dibangun kesadaran ini sehingga orang jangan sampai menganggap kaki gajah biar aja dulu. Iya. Seperti apa bisa itu? Ya. Bahasa komunikasi seperti apa untuk Ya, itu salah satunya sosialisasi ya, seperti terima kasih seperti saat ini yang dari channel CWM ya memfasilitasi untuk menyampaikan kembali bahwa ya selama pandemi ini, selama lagi kita berjuang untuk melakukan vaksinasi ya, kemudian 3M, maka tolong ya ada agenda besar ya yang sudah detik-detik terakhir ini juga tolong tidak dilupakan ya oleh petugas, dan yaitu kita harapkan semua melakukan sosialisasi ya, mengingatkan kembali ya, baliho spanduk mungkin sudah mulai dipasang teman-teman ya. Dan kita harapkan ini mengingatkan kembali orang-orang bahwa masih ada PR lagi minum obat 1 kali ini ya untuk memastikan lulus atau tidak di survei awal nanti ya. Ibu Yen katakan ada semacam kepercayaan bahwa nanti Kota Sorong itu bisa tereliminasi. Indikator apa yang barangkali bisa menjamin Ibu punya pernyataan seperti itu bahwa Kota Sorong bisa tereliminasi? Iya, di Kota Sorong kami punya 10 puskesmas, Ya, oke. dan setiap puskesmas itu punya tim POPM yang sudah siap dan akan bergerak sesuai dengan wilayah kerja 10 distrik yang ada di Kota Sorong. Dan memang untuk tim itu ya kami optimis akan terus bekerja, bergerak untuk terus memberikan pengobatan. Tinggal kembali kepada masyarakat, kami mengharapkan ya dukungan dan kerjasama dari semua pihak untuk ikut mendukung, untuk kita sama-sama mensukseskan POPM filariasis ini sehingga kita bisa mencapai target di tahun ini supaya Kota Sorong bisa ya. Artinya dari laporan per setiap tahun itu jangan sampai tadi dijelaskan dokter, itu jangan sampai ada orang yang putus minum. Iya. Memang Ibu itu tidak khawatir dengan itu? Iya, kalau itu sih kita harapkan memang semua minimal 5 tahun berturut-turut harus minum obat. Harus minum. Harus minum. Nah, cuman ya itu kembali lagi ke masyarakat ya. Tingkat kesadaran dari masyarakat di sini. Tapi intinya dari awal kita sudah mensosialisasikan bahwa untuk POPM ini minum berturut-turut selama 5 tahun. Jadi bukan 1-2 tahun. Oke. Iya. Baik. Pemirsa, kami jeda. Di sesi berikut ini akan saya persilakan Anda untuk bisa berinteraksi dengan 2-3 narasumber saya, 2 narasumber terutama yang ada di studio, karena setelah ini kita akan putus dengan fak-fak. Ya, seperti saya janjikan sebelum jeda tadi, bahwa di sesi ini saya berikan kesempatan Anda di rumah untuk bisa berinteraksi dengan 2 narasumber saya di 0813 4460 7766. Sekali lagi 0813 4460 7766 saluran telepon Anda untuk bisa berinteraksi dengan 2 narasumber saya. Ada persoalan yang perlu harus mendapat perhatian kita bersama. Jika nanti semua kita tidak datang ke tempat-tempat yang nanti dibuka untuk kita semua harus minum, dari usia 2 tahun sampai dengan 70 tahun itu wajib harus minum, maka nanti juga akan bisa membebankan para tenaga-tenaga medis kita untuk harus memperpanjang, padahal ini sudah mati-matian 5 tahun berupaya keras untuk bisa tereliminasi dari penyakit kaki gajah ini. Sekali lagi, bukan karena COVID sehingga kita mengabaikan yang lain. Pengaruh-pengaruh penyakit menular ini sendiri adalah banyak mempengaruhi kesehatan kita dan bahkan menyebabkan kematian. Sehingga diharapkan
pentingnya dengan kita mendiskusikan, pentingnya kita dinas membuat iklan adalah bagaimana menggugah semua kita untuk harus ikut berpartisipasi. Caranya datang ke tempat-tempat pelayanan terutama di puskesmas-puskesmas terdekat untuk menerima obat. Tidak dipungut biaya. Betul ya? Iya, gratis. Ini gratis. Kita minum adalah upaya untuk bagaimana menjaga jangan sampai kota kita ini tetap terbebani dengan penyakit menular kaki gajah ini. 0813 4460 7766 saluran telepon Anda. Sambil menunggu, Ibu Dok, ini kalau kita bicara soal filariasis ini, kalau misalnya karena ini targetnya ini kan harus tereliminasi ya, berarti ada pemahaman awam saya, ini bisa dicegah sesungguhnya, tetapi hanya melalui dengan keseriusan itu mungkin ya. Betul. Apa benar? Penyakit kaki gajah masih bisa disembuhkan? Iya. Jadi kenapa nih pemerintah mati-matian ini bahwa 2030 ini sudah harus eliminasi nih kaki gajah 2030. ya? 30. Iya, harus sudah eliminasi Indonesia? di dunia. Indonesia dan dunia. Indonesia dan dunia. Iya, diharapkan sudah eliminasi kaki gajah. Iya, kenapa? Karena untuk kaki gajah sendiri sifat kecacatannya adalah menetap. Bahkan kalau tidak dilakukan perawatan untuk kecacatan tersebut, apakah di kaki yang membesar, ya apakah di tangan yang membesar, apa mohon maaf di payudara juga mungkin yang besar, atau mungkin mohon maaf di alat kelamin laki-laki yang membesar, ya maka itu kecacatannya akan menetap dan semakin hari atau semakin berjalannya waktu maka proses kecacatannya akan semakin parah atau pengaruh psikis apa terhadap para penderitanya itu? Iya, tentu saja karena ada kecacatan, ya akhirnya mereka stigma diri sendiri bahwa mereka akan merasa minder, tidak bebas beraktivitas, dan juga mungkin lapangan pekerjaan juga mungkin akan sulit, mereka bisa menjalani dengan baik sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupannya pribadinya Faktor maupun keluarga. penyebarannya ini dari mana? Iya. Nah ini karena kaki gajah ini memang bentuknya cacing ya, tapi penularannya adalah lewat nyamuk. Celakanya lagi semua jenis nyamuk bisa menularkan kaki gajah ya, sehingga maka tolong kelambu-kelambu yang dibagikan dari program malaria tolong digunakan ya, karena itu secara tidak langsung juga memiliki peran untuk pencegahan penularan kaki gajah. Semua ya, jenis penyakit, jadi penyakit Anopheles, nyamuk, iya, Anopheles, Aedes, Culex, iya, semua jenis penyakit. Iya, kalau bisa malaria menjadi hanya vektor. bisa tertular melalui Anopheles, iya. Tapi kaki gajah semua jenis nyamuk, penyakit. iya, bisa membawa Ya, pemirsa, coba mikrofilaria. ini menjadi perhatian kita, jangan remehkan kalau gigitan nyamuk di rumah itu terbiarkan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian, keseriusan kita untuk menghindarkan diri. Salah satunya jangan biarkan kita harus digigit nyamuk. Jadi bukan saja malarianya saja, tetapi ini ternyata penyebabnya itu dari gigitan nyamuk. Iya, kalau dia habis menggigit penderita yang di dalam tubuhnya ada mikrofilaria ya, yang memiliki mikrofilaria tidak harus punya kecacat ya. Orang yang tidak cacat pun ya, artinya masih stadium-stadium, masih belum masuk stadium atau masih awal-awal, itu di tubuhnya pun kalau ada mikrofilaria maka dia berpotensi atau berisiko untuk menularkan kepada yang lain. Apalagi seperti di kota Sorong ini kan sudah ada kasus ya. Siap, iya. Cukup besar, Ibu Yani? Banyak maksud saya? Iya, yang ditemukan? Justru karena ada kasus makanya dilakukan survei. Banyak ada kasus di kota Sorong? Ada. Justru itu yang akhirnya harus serius ini ya. Karena dia punya ancaman penyebaran itu ya. Iya, karena dari nyamuk ya. Nyamuk, iya benar. Jadi dari orang penderitanya itu kalau sudah digigit dia bawa ke orang yang sehat. Kepada orang yang sehat. Dan minum obat ini bisa dijamin mencegah itu ya. Jadi istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Jadi ini kita mengobat filariasis ini untuk tujuan untuk mencegah supaya ketika misalnya kita tertular oleh nyamuk pembawa mikrofilaria ini, kita tidak sampai sakit ya. Apalagi sampai penyebab kematian penyakit ini. Untuk data pastinya kami tidak memiliki, tapi ada penyebab kematian ya, itu ada tadi karena pada saat stadium akhir tentu saja ya aktivitas dan lain-lain itu sudah sangat-sangat terbatas ya, sehingga ya
beberapa Tadi kita meninggal, lihat ya. di iklan yang sampai dengan kondisi Iya. kaki seperti itu, Iya. itu dia kira-kira sudah di stadium apa itu? Itu sudah stadium yang terakhir ya, stadium ya. Itu sudah lebih parah, sangat Iya. parah itu ya. Terbagi atas untuk kaki sendiri ada 7 stadium ya, dari stadium awal sampai stadium 7. Kemudian kalau mohon maaf kalau yang di skrotum atau di kemaluan laki-laki ya itu terbagi 1 sampai 6 stadium. Kalau sudah stadium yang terakhir itu biasa sudah kualitasnya lagi. kualitasnya sudah menurun sekali ya, karena mungkin akan sering terkena infeksi ya, kemudian juga akan diikuti penyakit-penyakit yang lain ya, sehingga ya ada ancaman tentu saja untuk kematian. Iya. Jadi kaki gajah ini juga dia bisa mempengaruhi untuk di penyakit lain dalam tubuh. Iya, karena kan aktivitasnya dia kurang ya, otomatis ya, misalnya dia sulit bergerak dan lain-lain, otomatis akan terjadi ya luka-luka yang disebabkan oleh posisi di posisi yang satu arah ya, sehingga ada timbul infeksi-infeksi dan lainnya. Demikian juga ya, karena kaki yang besar ya tentu saja akan beresiko juga untuk terjadinya luka-luka ya, gesekan dan lain-lain ya, dan itu saja akan menyebabkan sering terjadinya infeksi ya dan lain-lain ya. Jadi kalau Ibu Yani, ini Kota Sorong kira-kira di mana yang bisa menjadi ancaman terbesar itu? Yang kasusnya yang sudah ditemukan ini? Iya, itu sesuai dengan data kasus yang telah dilakukan survei itu, karena di Sorong Kepulauan dan juga di distrik Malodomes itu khususnya di daerah Tanjung, nah itu di sekitar ada kasus ya? Iya, makanya waktu itu dilakukan survei di 2 tempat ini. Oke. Iya. Ya, yang kita khawatir itu karena dia ada di dalam kota, jadi takutnya mobilitas masyarakat ini yang mempermudah ya penularan itu gampang sekali. Benar, tapi dari beberapa wilayah di puskesmas lain juga ada terlaporkan kasus juga. Mudah. Oke. Ya, pemirsa, yang jadi pertanyaan besar, pentingkah Anda juga ikut memahami ini untuk bisa datang ke tempat-tempat yang, apalagi ya terus terang saja banyak yang belum ini minum obat ini. Saya pribadi juga belum pernah minum. Ya, saya tidak tahu, tapi saya pribadi ini juga belum pernah minum. Nah, ini juga jadi kekhawatiran kalau akhirnya terbiarkan ini juga kan bahaya, apalagi sudah ada kasus di Kota Sorong ini. Jadi sekali lagi ini pemirsa di rumah, pentingnya kita harus paham, dan mungkin saja dengan kesempatan untuk kita hadirkan Dr. Norma dengan Ibu Yeni sebagai penanggung jawab bagaimana agar aksi minum obat ini bisa tergemahkan, terlaksanakan, dan bisa berjalan sesuai dengan harapan, apalagi ini sudah target tahun kelima. Jangan-jangan lagi nanti ada temuan lagi atau ada hasil itu lagi dan buang lagi waktu untuk bekerja keras. Kalau nanti akhirnya ditemukan tidak bisa, ini berapa tahun dia harus tambahkan lagi? Setiap tahun atau? Untuk tahap ini pertama kan pretest ya atau survei awalnya itu kalau gagal tambah 2 tahun. Tambah 2 tahun. Demikian juga kalau lulus survei awal ini ya, survei awal tadi kan di tempat lokasi nih, awal di mapping endemisitas ya. Setelah itu survei yang seluruh penduduk nih ya, nanti di sampling ya, tapi akan ribuan. Kalau gagal lagi tambah lagi 2 tahun. Sementara survei yang TAS itu akan dilakukan selama 3 kali berturut-turut ya. Jadi kalaupun gagal di ke-1 ya akan ditambah 2 tahun. Demikian juga kalaupun gagal ternyata survei yang ketiga kali gagal, jadi tambah lagi 2 setiap tahun. gagal ditambahkan 2 tahun lagi. Iya, karena berarti transmisi masih ada, maka segera diputus ya dengan penambahan POPM 2 tahun. Ya. Baik. Ya, kita jeda, kembali sesaat lagi. Ini kan sudah ini. Pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Kita ingin dengarkan apa sebenarnya pernyataan kunci, sebab ternyata tidak ada respon terhadap apa yang kita bicarakan. Artinya bahwa ketika kita bicara masalah kesehatan, orang seperti menganggap hal biasa saja, hal biasa. Bagaimana Ibu siasat ini? Apa yang perlu harus dimotivasikan kepada daerah-daerah
agar semangat komitmen itu jangan sampai tidak lagi mencapai apa yang diharapkan. Silakan Ibu. Iya, baik, iya. Kita telah mengawali pelaksanaan minum obat kaki gajah dengan hasil yang cukup memuaskan, melebihi target, dan kita harapkan sisa tahun terakhir ini juga bisa dilaksanakan atau bisa seluruh masyarakat berpartisipasi untuk minum obat kaki gajah, ya. Karena kita tahu kita tinggal di daerah endemis kaki gajah, dan kaki gajah ini bisa dicegah, hanya bisa dicegah kalau ya seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat, khususnya yang tinggal di kabupaten kota endemis, berpartisipasi minum obat kaki gajah. Minum obat kaki gajah. Berapa macam obat yang nanti akan dikasih? Iya, untuk Kota Sorong sendiri itu nanti akan ada 3 macam obat, ya, 3 macam obat, ya, yaitu obat albendazole, kemudian obat dietil karbamasin, dan satu adalah ivermectin, ya. Obat albendazole itu sasarannya adalah untuk cacing-cacing dewasa, ya. Dengan minum albendazole maka diharapkan ya cacing tersebut ya itu akan mandul, ya, karena cacing filariasis ini dia nggak tinggal di usus, tapi dia tinggal di saluran limfe. Itulah kenapa terjadinya kecacatan, ya, karena saat pembuluh limfenya tersumbat, ya. Jadi dia akan memandulkan, ya, selama 5 tahun. Kemudian untuk dietil karbamasin, ya, itu akan membunuh mikrofilaria, dan nanti ada tambahan lagi yaitu obat ivermectin untuk Kota Sorong, untuk Kaimana, dan juga untuk Manokwari Selatan, ya. Itu juga sama, sasarannya kepada mikrofilaria atau cacing-cacing kecil yang berpotensi untuk menularkan antar manusia melalui nyamuk, ya. Itu juga langsung akan membersihkan atau menolkan mikrofilaria yang ada di tubuh setiap orang, ya, yang memiliki mikrofilaria. Sekali lagi, mikrofilaria di dalam tubuh seseorang, ya, itu tidak harus disertai dengan adanya kecacatan, ya. Jadi tadi survei-survei yang dilakukan tadi untuk mapping endemisitas itu semua dilakukan kepada orang yang tidak ada tanda-tanda filariasis, tetapi di dalam tubuhnya ada mikrofilaria yang berpotensi, ya, untuk diri sendiri menimbulkan kecacatan maupun untuk menularkan kepada orang lain penyakit kaki gajah tersebut. Jadi ayo kita sukseskan, tinggal 1 tahun terakhir ini. Semoga Ibu Yeni, sukses. bagaimana mengajak masyarakat terutama dalam mendukung yang tadi dibilang program jemput bola ke rumah-rumah itu? Jangan-jangan nanti pasukannya Ibu datang ditolak lagi. Apa yang perlu harus dipahamkan kepada masyarakat kita? Iya, baik. Kami mengajak pada semua masyarakat Kota Sorong. Kota Sorong tahun 2021 ini adalah tahun terakhir di mana kita melaksanakan POP filariasis. Untuk itu kami mengajak semua elemen masyarakat Kota Sorong, semua sektor terkait untuk ikut mendukung bersama-sama dalam pelaksanaan pemberian obat pencegahan masal kaki gajah ini, supaya kita bisa mencapai target 65% populasi penduduk Kota Sorong yang minum obat kaki gajah, supaya kita bisa tahun depan dilakukan survei dan mudah-mudahan kita bisa dinyatakan sudah lolos dalam POP filariasis ini. Supaya tahun-tahun berikut tidak lagi kita melakukan POP yang sama. Tapi kalau tahun ini kita gagal, berarti akan ditambah lagi 2 tahun ke depan lagi. Ya, untuk itu kami mengajak semua masyarakat Kota Sorong, apabila ada tim kami petugas puskesmas yang akan membuka pos pelayanan baik di dalam puskesmas maupun di luar puskesmas, kami berharap kepada semua masyarakat untuk ikut datang ke pos pelayanan POP filariasis untuk mendapatkan obat, dan obatnya kalau bisa minum di depan petugas. Itu yang kami harapkan. Oke, baik. Dari Fakfak, Ibu Nani, apa yang perlu harus diingatkan terutama untuk masyarakat Fakfak? Ya, baik. Kami juga di Kabupaten Fakfak, ya, dalam rangka juga mewujudkan tersenyum sesuai visi Bupati Fakfak periode 2021-2024, ya, yang terdepan sejahtera, nyaman, dan unggul dan maju, ya. Salah satunya yaitu kita bersama membebaskan masyarakat dari penyakit kaki gajah dan juga mencegah stunting, ya, kerdil, kurang gizi akibat senam, ya, dengan
ingat mendatangi pos-pos layanan terdekat di puskesmas untuk bersama-sama minum obat pencegahan Ya, mudah-mudahan masyarakat warga Fakfak bisa tersenyum ya, sesuai dengan visi yang dibangun Bupati Fakfak, mudah-mudahan ya. Ya. Dan akhirnya sampai di sini juga jumpa kita di dalam bagaimana kita mendiskusikan pentingnya menuju Papua Barat bebas penyakit kaki gajah. Apa yang kita bicarakan ini mudah-mudahan bisa menggugah kita. Jangan membiarkan kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan karena kita tidak sehat untuk menjaga diri. Iklim saja, perubahan iklim ini saja juga merubah pola hidup orang dan mengancam juga kehidupan kita juga. Sehingga apa yang kita bicarakan, apalagi yang sudah ada kasus ini, mudah-mudahan kita tidak menyepelekan ini. Karena ancaman itu cukup serius jika nanti kasus-kasus yang ada di kota Sorong ini menyebar untuk semua kita. Seperti apa? Kita mungkin bebas COVID, nanti berhadapan dengan penyakit kaki gajah atau filariasis. Semoga apa yang kita bicarakan betul-betul bisa mendapat perhatian kita, dan sekian pula jumpa kita. Terima kasih, Bu Dokter, Bu Yeni, dan Ibu Nani dari Fakfak. Terima kasih waktunya sudah bersama kami. Kami akhiri sampai bersua lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam.